Pelatihan asesor kompetensi Angkatan 2 yang digelar oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Unhas merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Unhas. Pelatihan asesor kompetensi Angkatan 2 ini dihadiri oleh 24 peserta dari berbagai program studi yang ada di Unhas, juga dari mitra Universitas Haluoleo. Juga menghadirkan 2 master asesor yaitu Siti Sainab dan Kadek Wira Adi. Pelatihan ini berlangsung selama 5 hari, 4 hari pelatihan dan 1 hari uji kompetensi. Pelatihan asesor kompetensi dan sertifikasi angkatan kedua ini merupakan pelatihan asesor kompetensi untuk memenuhi kebutuhan asesor di LSP Unhas. Jumlah skema sekarang ini di LSP Unhas itu potensial kita akan memiliki kurang lebih 80 skema. Sehingga ke depan kita akan membutuhkan lebih banyak lagi asesor untuk menjadi penguji di dalam skema-skema ini. Nah, dalam peraturan BNSP, satu skema itu minimal ada 2 asesor kompetensinya, ya, sehingga kita akan membutuhkan banyak asesor. Nah, pelatihan ini seperti saya sampaikan tadi tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan itu. Nah, kami berharap nanti angkatan-angkatan berikutnya itu pesertanya berasal dari semua prodi-prodi yang ada di Unhas yang telah memiliki skema. Nah, oleh karena itu kami berharap kepada Bapak-Bapak Ibu dosen Unhas, kira-kira yang berminat menjadi asesor kompetensi, kami berharap mereka lebih dulu menyusun skema kompetensi. Setelah itu baru kita bisa akomodir menjadi asesor kompetensi. Ya, harapan kami semoga seluruh peserta yang ikut dalam pelatihan asesor kompetensi LSP ini yang batch 2 ini semua dinyatakan kompeten oleh master asesor nantinya, yang mana nanti memenuhi sumber daya manusia yang ada untuk kebutuhan di Lembaga Sertifikasi Profesi Unhas, seperti itu, untuk bisa melakukan uji kepada mahasiswa Universitas Hasanuddin. Syarat yang harus dipenuhi oleh para peserta sebelum mengikuti pelatihan asesor kompetensi yaitu memiliki sertifikat kompetensi teknis yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau surat keterangan dari pimpinan yang menerangkan bahwa orang yang bersangkutan kompeten di bidangnya. Saya Siti Sainab yang diberi amanah oleh BNSP untuk menyampaikan materi asesor kompetensi selama 4 hari ke depan. Materinya itu hanya ada 3 sebenarnya, yaitu teman-teman ini diharapkan dapat menyusun, merencanakan aktivitas dan proses asesmen. Yang kedua, dapat berlatih melaksanakan asesmen, kan mereka ini mau jadi asesor ya, jadi dapat berlatih untuk bagaimana melaksanakan asesmen. Dan yang ketiga, harus bisa melakukan validasi terhadap dokumen yang dibuat. Nah, pada konteks asesmen nanti atau yang disebut dengan asesmen calon asesor, tadi sudah disampaikan, kita mengadop dan mengadapt yang namanya konsep CBT dan CBA. Nah, CBT-nya tadi sudah dijelaskan bagaimana peserta ini nanti berlatih terhadap 3 unit kompetensi. Ya, tadi sudah disampaikan merencanakan aktivitas dan proses asesmen, kemudian melaksanakan asesmen termasuk juga melakukan validasi. Maka CBA-nya, kompetensi based assessment-nya, maka juga harus melakukan atau menilai apa yang telah diajarkan atau di training. Jadi 3 itulah yang nanti akan dilakukan proses asesmennya. Apabila peserta nanti dikatakan menguasai itu, maka kompetenlah. Begitu juga sebaliknya. Apabila ada yang tidak dikuasai, maka belum kompeten. Jadi seperti itu. Siti Sainab menyampaikan bahwa tujuan dari ketiga materi yang dibawakan yaitu setelah melakukan pelatihan ini, peserta bisa melakukan asesmen. Kadek Wira Adi menyampaikan harapannya bahwa semoga ke-24 peserta yang dilatih bisa direkomendasikan kompeten menjadi seorang asesor. Kegiatan ini merupakan kegiatan pelatihan tentang asesor kompetensi. Jadi diharapkan bahwa dengan pelatihan ini bisa akan melahirkan beberapa asesor-asesor baru yang bisa memberikan asesmen kepada beberapa pihak-pihak tertentu yang berkompeten dalam bidangnya. Ada berbagai macam bidang yang itu nantinya akan direkrut untuk dipilih apakah dia kompeten, dan jika dia kompeten maka dia bisa melaksanakan beberapa bidang-bidang kerja yang ada di beberapa lapangan khususnya di Indonesia.
Sebagai peserta, Profesor Arifuddin Akil menyampaikan harapannya bahwa semoga pelatihan ini bisa memberikan output berupa lahirnya beberapa asesor-asesor baru yang bisa memberikan asesmen kepada beberapa bidang-bidang kompetensi tertentu dan orang-orang yang dilatih bisa mengembangkannya di kampus. Ia juga menyampaikan bahwa output dari materi-materi kompetensi ini bisa dipaduserasikan dengan kurikulum yang ada di perguruan tinggi untuk menerapkan beberapa pola-pola pembelajaran menuju kepada lapangan kerja yang tepat dan efisien. Andrea Ririn Karina, Andi Muhammad Safrisal, Unhas TV.